Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah baik Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Karena ini masih pandemi ya, tetap jaga kesehatannya, jaga imun tubuh kalian, jangan sampai kalian sampai tertular COVID-19 ya. Naudzubillah min dzalik. Jika tidak ada keperluan juga tidak perlu pergi kemana-mana ya. Jika terpaksa harus pergi, tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, di sini Bapak akan memulai diskusi mulai dari materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin itu apa? Ada yang ingat? Yang hari Senin kemarin. Akar-akar persamaan kuadrat. Ya, benar. Kita mulai dari pengertian persamaan kuadrat, kemudian mencari akar-akarnya dengan memfaktorkan. Bapak mulai dulu aja wis. Dari kalian ada yang ingin ditanyakan enggak terkait materi yang hari Senin kemarin? Nah, ini. Share screen dulu ya. Ya, ini dari materi kemarin ada yang ingin ditanyakan apa tidak? Ini terkait pengertiannya. Sebenarnya banyak sih Pak, banyak yang masih bingung saya Pak. Ya, iya, enggak apa-apa. Bagian mana untuk yang bingungnya? Banyak Pak. Coba jelaskan lagi. Jelaskan lagi Masih aja. Masih belum nyambung. Saya yang soal nomor 2 itu kurang paham, Pak. Yang di video. Yang video hari ini atau yang Senin kemarin? Senin kemarin sama hari ini kita bingung nomor 2, Pak. Nomor 2 video Senin kemarin ya? Iya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Untuk Novendra ngikuti ini dulu aja ya. Nanti untuk penjelasannya Bapak ulangi lagi. Ini benar soal ini. Siapa tadi? Lutfia ya? Iya. Oke, kita bahas dulu ya terkait soal ini. Jadi tentukan akar-akar dari persamaan 4x kuadrat dikurangi 25. Nah ini kan kita lihat sesuaikan di bentuk umum. Ini kan bentuk umumnya ada dua, ada yang x kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan 0. Kemudian ada juga yang ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 kan ya. Nah dari soal ini 4x kuadrat itu kan masuk ke dalam bentuk yang pertama. Ya ini bisa dipahami apa tidak dari ini? Bisa. Bisa kan? Jadi untuk x kuadratnya ini 4x, kemudian y-nya itu 25. Ya kan? Nah setelah ini, langkah yang kedua kita sederhanakan. Nah jadi untuk 25 ini kan akar dari 5 kuadrat, sama dengan 5 kuadrat. Tahu nggak ini dari mana? Akar dari 25 kan 5. Dari ini paham nggak? 5 kali 5 atau bisa ditulis 5 kuadrat, ya kan? Kemudian untuk x kuadrat, nah ini kan yang kuadrat cuma x-nya. 4-nya kan belum dikuadratkan. Nah, untuk membentuk nilai x ini, jadi 4 ini diakarkan menjadi 2. Jadi 2 kuadrat dikali x kuadrat. Nanti jadinya gitu kan. Nah, karena ini sama-sama kuadrat, ini Bapak bisa taruh ke dalam kurung biar lebih enak. Jadi menjadi 2x kuadrat. 2x kuadrat ini jika dijabarkan nanti sama hasilnya menjadi 4x kuadrat. Ini bisa dipahami apa belum? Insya Allah paham. Bisa ya. Jadi 2x kuadrat itu kan sama dengan 2x kali 2x. 2 kali 2 4, x kali x kuadrat. Jadi 4x kuadrat. Kemudian setelah terbentuk ini kan sudah didapatkan x-nya itu 2x, kemudian
Y-nya 5. Nah, ini tinggal masukkan ke bentuk faktor. Nah, ini boleh kebalik sih sebenarnya. Ini tergantung kalian aja mau nulisnya gimana. Ini boleh plus dulu ataupun dikurangi dulu. Nah, ini 2X ditambah 5 dikalikan dengan 2X dikurangi 5. Kemudian kita kerjakan, dibuat sama dengan 0 semua. Jadi 2X ditambah 5 sama dengan 0 atau 2X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini didapatkan nilainya X itu 2X sama dengan negatif 5 atau 2X sama dengan 5. Kemudian ini kan untuk mencari nilai X itu negatif 5 sama-sama dibagi dengan 2. Jadi X sama dengan negatif 5/2 atau X sama dengan 5/2. Nah, ini bisa dipahami apa belum? Alhamdulillah bisa, Pak. Bisa. Lutfia gimana? Yang tadi bertanya? Mana Lutfia? Halo? Paham, Pak. Paham. Oke. Kalau udah paham, kita lanjut lagi. Ada yang dibingungkan lagi enggak selain ini? Ayo disampaikan. Yang itu Pak, yang hari Senin itu dikasih tugas 2 kan ya? Yang nomor 2 itu Pak yang bingung saya. Oh, latihan soal 2. Ini. Iya. Oke, ini kita kerjakan dulu ya. Ini Bapak kerjakan di Word aja ya, soalnya Bapak belum punya pulpen, jadi nulis-nulis agak susah. Ya, jadi seperti ini. Soalnya tadi kan. Nah, ini langkah pertama yang kita lakukan gimana? Ada yang tahu apa tidak? Saya, Pak. Siapa? Afik. Iya, Pak. Ya, coba Afik disampaikan langkah pertama yang harus kita lakukan gimana? Langkah yang pertama 3 dikalikan X, 3 dikalikan min 2. Jadinya 3X min 6. Ya, oke benar. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama, ini Bapak tulis dulu ya persamaannya. X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 3 X dikurangi 2. Nah, langkah yang pertama kita lakukan yaitu ini, kita buat menyelesaikan yang sebelah kanan karena ini masih belum bentuk persamaan kuadrat. Seperti gimana Afik jadinya? X kuadrat dikurangi 4 sama dengan ini dikalikan ya? Dikalikan. 3 dikalikan X, 3 dikalikan min 2 min 6. Nah, ya benar, dikalikan terlebih dahulu ya ini langkahnya. 3X dikurangi 6. Kemudian langkah berikutnya gimana? Dipindahkan ke ruas kiri. Dipindah ke ruas kiri. Jadi X kuadrat dikurangi 4. Terus dipindah ke kiri jadi negatif kan. Jadi dikurangi 3X. Ini negatif 6 pindah ke kiri menjadi positif. Jadi ditambah 6 sama dengan dibuat sama dengan 0 ya. Terus setelah ini gimana? Tinggal memilih cara apa, cara faktorial, bukan cara faktorial. Nah, sebelum itu ABC-nya. ya, sebelum Ya, itu min 4. nah min 4 sama 6-nya diselesaikan dulu ya karena ini sama-sama konstanta. Menjadi X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, setelah ini mungkin masih paham, masih bingung. Tadi siapa yang tanya? Ilham ya? Iya. Iya, Pak. Setelah ini bisa dengan cara pemfaktoran. Insya Allah bisa Pak. Bisa kan ya? Jadi X berapa pemfaktorannya? X negatif 1 dikalikan X negatif 2 sama dengan 0. Nah, ini tinggal menyelesaikan dengan cara yang biasanya. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Sebentar, Ilham paham belum tadi yang dijelaskan? Insya Allah paham Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, yang lainnya gimana? Ada yang ditanyakan nggak dari materi kemarin? Saya ingin bertanya, Pak. Siapa? Nama? Mencapai absen 17 dari kelas 9C. Afik.
Ya, silahkan Afik. Itu untuk rumus yang faktorial itu untuk semua bilangan apakah bisa, dan juga untuk yang kuadrat sempurna apakah untuk bilangan juga bisa? Oke. Jadi untuk faktorial ini ya, ini emang langkah yang paling mudah, cara yang paling mudah untuk mendapatkan akar-akarnya. Nah, tapi kekurangannya kita ada beberapa persamaan kuadrat yang tidak bisa diselesaikan dengan pemfaktoran. Nah, karena tidak bisa, makanya ini ya ada menyelesaikan dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, ini kan kayak sebenarnya bisa, Fik. Cuman kayak misalkan ini akar-akarnya ini kan ketemu akar 38 gini kan akan sulit kalian menyelesaikan dengan pemfaktoran kan? Ya, Pak, tidak? Iya, Pak. Nah, makanya jadi untuk pemfaktoran ini tidak semuanya itu bisa diselesaikan dengan pemfaktoran. Ketika nanti kita tidak bisa menemukan pemfaktoran dari ini, kita bisa menyelesaikannya dengan melengkapi kuadrat sempurna atau dengan rumus kuadratik, nanti dijelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Seperti itu. Gimana, Afik? Ya, Pak, paham. Paham kan ya? Paham. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya gimana? Ada yang ditanyakan lagi enggak dari kemarin? Ya, Novendra gimana? Ada yang masih dibingungkan apa tidak? Tadi tanya sepertinya. Novendra? Noven? Oh, hilang anaknya. Ya, enggak apa-apa, kita lanjutkan aja ya. Gimana dari yang lainnya untuk terkait materi kemarin, ada yang ditanyakan apa tidak? Insya Allah saya tidak, Pak. Sudah, Mungkin saya Tidak, Pak. sudah paham ya? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan dari materi kemarin, kita masuk ke materi yang hari ini, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, sedikit Bapak jelaskan. Ini terkait, ini kan bentuk umum dari persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini ketika kita mengubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna, itu menjadi X ditambah P, kemudian dikuadratkan sama dengan Q. Nah, ini Bapak tulis plus minus, ini gimana maksudnya? Jadi ketika nanti di sini tandanya itu positif, ini yang AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, ini ketika ini positif, maka nilainya di sini juga positif. Nah, ketika ini negatif, maka yang di sebelah sini juga bernilai negatif. Jadi X dikurangi P kuadrat. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu enggak? Terkait bentuk umumnya. Alhamdulillah saya tidak, Pak. Yang lainnya? Tidak. Tidak, oke. Kemudian untuk memahami terkait langkah-langkahnya itu ya. Ya, yang pertama, ini kan mengubah koefisien X kuadrat itu menjadi 1. Jadi nilai A-nya ini, misalkan nanti ketemu nilai A-nya itu 2X gitu. Nah, itu kita ubah gimana caranya biar 2 ini menjadi 1. Misalkan 2X jadi ya nanti dibagi dengan 2. Seperti yang contoh berikutnya ini. Oh, ini contohnya yang, oh ini masih 1 ya. Nah, ini contoh 2 ini. Ini kan 2X ya untuk A-nya. 2X kuadrat ditambah 7X. Nah, ini dibuat sama dengan 1. Jadi semuanya ini dibagi dengan 2. Ini X kuadrat, kemudian ditambah 7 per 2X dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk langkah pertama, paham? Alhamdulillah paham. Paham ya. Kemudian untuk yang langkah kedua, semua suku yang memiliki variabel di ruas kiri, kemudian untuk konstanta di ruas kanan. Nah, ini maksudnya kita mengumpulkan untuk variabel yang bilangan yang mempunyai variabel X ataupun A ataupun B atau C yang lainnya, ini di sebelah kiri sama dengan. Kemudian untuk yang konstanta kita taruh di sebelah kanan sama dengan atau di ruas kanan. Itu paham pasti ya. Kemudian untuk yang langkah ketiga sama 4, ini biasanya Bapak jadikan 1.
bagi koefisien X dengan 2. Ini maksudnya bilangan B ini kita bagi dengan 2. Kemudian dikuadratkan dan ditambahkan di masing-masing langkah. Nah, ini maksudnya. Ini kan, nah ini, X dikurangi 12X sama dengan 2. Ini kan B-nya 12, ya kan ya? 12 kita bagi dengan 2. Kita bagi 2 terlebih dahulu, kemudian kita kasih dalam kurung dan dikuadratkan. Nah, ini ditambahkan di masing-masing ruas. Jadi ditambahkan di sini sama ditambahkan di sini. Nah, sifat persamaan ketika kita menambahkan bilangan lain di ruas sebelah kiri, kita juga harus menambahkan di ruas sebelah kanan. Karena ini nanti ketika kita hilangkan, kan nilainya akan tetap. Iya kan? Paham nggak terkait ini? Alhamdulillah saya paham, Pak. Paham ya? Jadi seperti itu. Nah, ini bisa 12/2 ini bisa disederhanakan jadi 6, sehingga persamaannya menjadi X kuadrat dikurangi 12X ditambah 6 kuadrat. Sama dengan 2 ditambah 6 kuadrat. Kemudian langkah yang berikutnya, ubah ruas kiri menjadi bentuk rumus jumlah atau selisih kuadrat. Nah, ini rumus jumlah ini maksudnya yaitu yang ini, yang rumus bentuk kuadrat sempurna ini. Nah, ini jumlah ketika nilai B-nya itu positif dan selisih ketika nilai B-nya ini negatif. Nah, seperti contoh ini kan nilai B-nya negatif 12X. Nah, maka di rumusnya ini menjadi X dikurangi 6, kemudian di dalam kurung dikuadratkan. Nah, ini kenapa Bapak tulis ini? Ada yang tahu nggak? Ini X dikurangi 6 dikuadratkan ini dari mana? Asal-usulnya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Dari 6 kuadrat yang tadi itu. Ya, benar. Jadi dari sini anak-anak. Ini ya, misalkan X dikurangi 6 kuadrat. 6 dikuadratkan ini kan sama dengan X dikurangi 6 sama dikali X sama dengan 6. Ini Bapak tulis di sini aja ya. Nah, sebentar. Yep. Nah, tadi persamaannya berapa? X kuadrat dikurangi 12X ditambah 6 kuadrat. Dikurangi 12X ditambah 6 kuadrat. Ini ya, sama dengan berapa sama dengan tadi? 2 ditambah 6 kuadrat. 2 ditambah 6 kuadrat. Nah, ini gimana kok berubah menjadi X dikurangi 6 kemudian dikuadratkan dengan 2 ditambah 36 ya. Nah, jadi ini X dikurangi 6 dikuadratkan itu kan sama kayak gini ya. Kalau Bapak tulis gini sama apa tidak? Misalkan gini, X dikurangi 6 dikalikan dengan X dikurangi 6. Ini sama apa tidak dengan yang atasnya? Sama, Pak. Sama kan ya? Jadi di sini misalkan ini kita kerjakan X dikalikan X kuadrat. Kemudian X dikali negatif 6 sama dengan negatif 6X. Oh, Bapak tulis saja ya. Ini misalkan dikerjakan X kuadrat dikurangi 6X. Kemudian di sini min 6 dikalikan X negatif 6X. Kemudian negatif 6 dikali negatif 6 sama dengan 6 kuadrat. Bisa Bapak tulis kayak gitu ya, plus 6 kuadrat. Atau 36 juga tidak apa-apa. Nah, jadi ini jika kita kerjakan nanti kan menjadi rumus yang awal ini. X kuadrat dikurangi 12X ditambah 6 kuadrat. Jadi seperti itu asal mulanya kenapa kok dirubah menjadi bentuk ini. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah paham, Pak. Paham ya, alhamdulillah. Nah, kalau sudah paham, Bapak lanjutkan di pembahasannya ini. Nah, ini kan kita kerjakan untuk 2 ditambah 36 sama dengan 38. Kemudian masuk ke langkah yang ke-6, operasi akarkan kedua ruas. Nah, ini X dikurangi 6 kuadrat sama dengan 38 ini kita akarkan. Nah, ini kan karena ini kuadrat, jadi diakarkan menjadi X dikurangi 6. Ini pasti paham ya? Kemudian sama dengan ini 38 ini tidak bisa diakarkan lagi kan, jadi bisa kita tulis langsung aja akar 38. Nah, yang penting ini jangan sampai lupa
tanda plus minus. Jadi ini mengartikan kalau akar, misalkan ini ada bilangan 4. Nah, 4 itu akar dari 4 berapa? Kan bisa 2 dikali 2 atau negatif 2 dikali negatif 2. Ya kan? Jadi nilainya ini ada kalanya nilainya itu positif, ada kalanya nilainya negatif. Makanya ini ditulis tanda plus minus. Kemudian kita selesaikan persamaannya. Jadi X sama dengan 6 ditambah akar 38 atau X sama dengan 6 dikurangi akar 38. Jadi seperti itu untuk langkah menyelesaikan melengkapi kuadrat sempurna. Mungkin ada yang ditanyakan? Alhamdulillah tidak, Pak. Tidak, Pak. Paham semua? Yang lain? Alhamdulillah kalau paham ya. Oke, mungkin terkait materi ini ada yang ditanyakan apa tidak? Contoh soal atau yang lainnya? Untuk yang melengkapi kuadrat sempurna. Silahkan yang ingin bertanya. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan apa tidak? Alhamdulillah saya tidak. Yang lainnya, selain Afik, ayo ada yang ditanyakan apa tidak? Pak, saya mau tanya. Oh iya, silahkan. Yang latihan soal yang nomor 2 itu ya apa, Pak? Nah ini yang nomor 2. Ini kan sama kayak yang latihan soal ini ya sebenarnya ya. Nah sama kayak ini kan. Cuman yang sekarang ini Bapak minta mengerjakan dengan metode melengkapi kuadrat sempurna. Jadi kita masuk ke Word lagi ya. Ini sama langkah pertamanya yaitu kita rubah seperti ini dulu, Lutfia. Ya kita rubah terlebih dahulu nilainya. Kita kalikan untuk ini 3 kalikan X dikurangi 3 dikali 2 sehingga membentuk persamaan ini. Nah, sampai sini ya berarti ya kalau misalkan kita mengerjakan dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah ini setelah langkah ini apa yang dikerjakan? Untuk langkah yang kuadrat sempurna. Ayo silahkan ingin berbicara. Dibagikan dua. Digeser ruasnya ke kanan. Oh ya ini ya yang konstanta ini diubah ke kanan. Jadi menjadi seperti ini. X kuadrat dikurangi 3X sama dengan negatif 2 ya. Itu. Terus langkah berikutnya. Langkah selanjutnya adalah yang B. Yang B dibagi ya. Yang kedua ruas ditambah B per 2. B per 2 dikuadratkan ya, jangan lupa. Jadi X kuadrat dikurangi 3X ditambah ini 3 per 2 kuadrat ya. Iya, Pak. Sama dengan negatif 2 ditambah sama kayak itu ya. 3 per 2 dikuadratkan. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita kerjakan untuk 3 per 2 kuadrat yang sebelah kanan. Ini Bapak copy aja ya biar cepat. Iya, Pak. Dengan nah ini negatif 2 ditambah berapa? 3 per 2 kuadrat. 9 per 4. 9 per 4. Nah, langkah yang kelima. Gimana? Untuk ruas kiri dirubah menjadi rumus jumlah atau selisih. Ya, rumus jumlah atau selisih. Karena ini B-nya itu negatif, maka kita buat nilai X dikurangi 3 per 2 kuadrat. 3 per 2, kemudian dikuadratkan. Nah, ini sama dengan, ini berapa? Negatif 2 ditambah 9 per 4. Disamakan penyebutnya. Ya, samakan penyebutnya sama dengan 4. Ini yang atas negatif 2 menjadi negatif 8, ya kan? Ya, Pak. Negatif 8 ditambah 9. Jadi berapa? 1/4. Ya, 1 per 4. Kemudian langkah berikutnya kita akarkan kedua ruasnya. Jadi menjadi X dikurangi 3 per 2 itu sama dengan 1 per 4. Diakarkan menjadi 1
akar 1 per akar 4. Jadi 1/2. 1/2. Oh ya, jangan lupa ini tanda apa? Plus minus ya. Minus. Oke, jadi sudah selesai. Kita tinggal mencari nilai X sama dengan 1/2 ditambah 3/2 itu sama dengan berapa? 4/2 atau 4/2. bisa kita tuliskan langsung 2 gitu ya. Paham kan ini 2 dari mana? Paham, Pak. Paham ya. Oke, sip, mantap. Ini kita lanjut ke X yang kedua. X2 itu sama dengan negatif 1/2 ditambah 3/2. Berapa? Dengan 1. Oke, benar. Jadi seperti ini ya untuk langkah-langkahnya mencari soal latihan yang kedua. Oke, Lutfia paham? Paham, Pak. Alhamdulillah. Karena ini waktunya sudah mau habis ya, 8.50 udah habis sekarang. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akhiri dulu ya, Nak ya. Untuk jika nanti ada yang masih belum paham, silahkan tanya ke Bapak atau tanya di grup WA juga tidak apa-apa. Ya. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian ya dari Bapak. Nah, mungkin sebelum diakhiri, silahkan on cam terlebih dahulu sebentar ya. Kita ambil gambar dulu. Ya. Ya. Iya, baru bangun. Ini yang lainnya. Oke, ganteng-ganteng. Oke, sudah ini. Yang cewek nggak mau on cam semua ini. Ya udah Bapak screenshot ya. 1, 2, 3. Ya sudah. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri ya. Jika ada salah kata Bapak mohon maaf. Tetap semangat belajarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti diskusi hari ini. Iya, Pak. Ya, Pak.